Cantik itu bukan hanya tampilan fisik. Cantik itu sendiri bagi saya adalah bagaimana kita sebagai perempuan bisa menghargai diri kita sendiri. Kita nantinya bisa menyelamatkan diri kita sendiri ketika kita dalam kondisi yang sangat terjepit, terhimpit. Kita bisa memiliki daya untuk bangkit karena kita punya pilihan. Untuk dilahirkan sebagai wanita yang cantik itu benar-benar istimewa. Halo, nama saya Eva. Saat ini saya sebagai makeup artis. Halo, nama saya Sastia Pramaputri. Saat ini saya berprofesi sebagai Associate Professor dan juga Adjunct Professor di Osaka University. Halo, saya Erna, seorang hairdresser dan edukator Matrix. Bali merupakan sebuah kebanggaan bagi saya. Selamat datang di Bali. Bali ini sendiri mengandung banyak sekali seni, budaya, keindahan alam. Itu mengapa Bali juga sampai saat ini menjadi salah satu destinasi wisata yang sangat bergengsi gitu di mata dunia lokal gitu. Di Bali ini, industri kecantikan itu sangat berkembang pesat. Sebagai seorang tata rias, ya tentunya kita juga ikut peran serta melestarikan budaya. Kebetulan saya adalah lulusan sekolah pariwisata. Saya memang bekerja di pariwisata sebelum saya terjun ke makeup ini. Ketika pandemi, saya itu benar-benar jobless. Akhirnya, ketika mulai pulih, saya mencoba untuk kembali lagi ke pariwisata. Ketika saya mencoba untuk kembali, saya nggak bisa masuk ke dunia itu lagi. Saya berpikir keras ya, kenapa hidupan harus berjalan ya? Saya berpikir keras. Apa sih yang bisa saya lakukan? Saya mulai memikirkan, apa sih yang saya punya di dalam diri saya? Kenapa bisa bangkit lagi ya? Hidup harus berjalan, hidup harus dilanjutkan. Saya memiliki tanggung jawab, saya memiliki anak-anak yang harus saya lanjutkan kehidupannya, pendidikannya. Saya melihat ada postingan teman saya gitu, dia lulus dari BFBL ini gitu. Jadi saya tertarik untuk mengikuti gitu. Saya menanyakan awalnya persyaratannya, saya akhirnya mencoba untuk daftar gitu. Di BFBL ini ya saya menemukan keluarga baru. Selain juga saya mendapatkan apa ya istilahnya ilmu ya, terutamanya kan ilmu, skill gitu. Selain itu juga saya mulai menemukan kepercayaan diri saya kembali. Oh ya, jadi aku tuh pertama kali datang ke Jepang sebagai penerima beasiswa dari pemerintah Jepang untuk ngambil short term course program 1 tahun. Terus udah gitu aku lanjut S2, S3. Tapi ternyata perjuangan seorang ibu bekerja gitu ya. Setelah 2 bulan, 3 bulan kerja ya aku bilang, Sensei sebetulnya memperkerjakan saya di sini. Tugas saya apa sih? Kok sampai sekarang saya belum dikasih pekerjaan gitu, dikasih project. Terus dia bilang, tugas utama kamu adalah mengurus anakmu. Jarang sekali ya gitu orang-orang yang memberikan kesempatan dan platform bagi seorang perempuan dalam kondisi yang sangat-sangat vulnerable. Karena dia tahu, I believe in you, you have the potential, you just need some help right now. Pas aku lagi S1 di ITB, di biologi, itu pertama kali aku ngelihat poster L'Oreal. Aku ngelihat L'Oreal winners ini kok risetnya menarik. Terus mereka tampil sangat percaya diri, cantik, dan sepertinya aku pengen menjadi orang yang seperti itu gitu. Aku belum pernah pada saat itu merasa bangga banget jadi seorang peneliti gitu. Karena L'Oreal itu betul-betul showcase seakan-akan what we do itu matters. Karya yang aku menangkan itu adalah tentang autentikasi kopi luwak waktu 2013. Dari situ aku kembali memetakan
apa-apa aja ya yang Indonesia punya, yang dunia lain nggak punya. Nah dari situ risetnya akhirnya berkembang ke pemetaan komoditas unggulan asli Indonesia. Kita berhasil untuk memperkenalkan tempe dari segi sains sampai pada akhirnya bisa translate ke peningkatan ekonomi, membimbing UMKM, sampai akhirnya bisa terjadi ekspor skala besar, dan sekarang orang-orang di Jepang jadi tahu tempe itu apa dan bisa dinikmati dan dikonsumsi oleh banyak orang. Dalam hidup ini cuman ada 2 orang yang aku harus bikin bangga gitu. Diriku waktu pas aku masih kecil, yang punya mimpi pengen jadi seorang peneliti kelas dunia. Yang kedua adalah diriku sendiri ketika nanti di masa tua. Apakah aku sudah hidup yang sebaik-baiknya jadi manusia? Orang tua tuh menyarankan untuk mau nggak kamu untuk sekolah di SMK 9 Bandung ini. Gitu. Habis itu baru aku menemukan titik di mana kalau seorang hairdresser itu bukan cuma jadi pegawai salon aja. Bisa juga sebagai pebisnis, bisa juga masuk ke salah satu distributor atau brand seperti L'Oreal gitu. Nah setelah itu aku ada salah satu seminar Kak. Jadi orang L'Oreal itu datang ke sekolahku, ke SMK. Di sini aku mengikuti lomba tersebut dan kesannya itu benar-benar sangat berharga. Karena apa? Karena dari total siswa dalam satu kelas gitu ya, itu yang dipilih tuh hanya 1 orang dari beberapa seleksi. Jadi aku mewakili Jawa Barat untuk menjadi salah satu peserta LKS. Alhamdulillahnya aku menjadi seorang pemenang gitu ya, juara 3. Yang paling bangga sebagai seorang hairdresser itu pertama yang aku lihat itu kalau misalnya aku di salon nih terus ada customer datang yang awalnya tuh biasa aja nih Kak, datang kayak ya udah dia nggak styling, belum keramas dan lain-lain, terus datang ke salon aku stylingin, aku colorin gitu, mereka tuh kayak ngerasa lebih cantik gitu setelah di styling. Terus mereka tuh pada seneng gitu ketika rambutnya tuh berubah, kayak misalnya rambutnya yang awalnya hitam terus jadi berwarna, jadi berdimensi. Itu mereka tuh seneng banget ketika ngeliat itu. Nah dari situ tuh ada kepuasan tersendiri buat aku. Ada nanyain kabar, ada tetangga aku juga Kak, kayak orang tuanya tuh bilang udah nanti masuk jurusan kecantikan rambut aja biar kayak Mbak Erna, katanya, biar bisa jadi edukator, bisa bisnis salon segala macam, katanya. Udah kamu masuk jurusan kecantikan aja, katanya. Kita tuh bisa jadi apa aja loh Kak gitu, jadi bukan cuman kita tuh harus dipilih gitu ya, tapi kita juga bisa kayak milih gitu, kita mau jadi apa. Cantik itu menurut aku berangkat dari self-love and confidence. Jadi seseorang yang menghargai dirinya, memahami value dari dirinya, memiliki kepercayaan diri, pasti akan terpancar kecantikannya. Cantik itu bukan hanya tampilan fisik cantik gitu ya, kulit yang mulus, kulit yang putih, senyum yang manis, tapi cantik itu sendiri bagi saya adalah bagaimana kita sebagai perempuan bisa menghargai diri kita sendiri dan juga menghargai orang lain dan juga lingkungan sekitar. Kita bisa berdaya, kita bisa melakukan hal-hal yang positif untuk diri sendiri dan lingkungan.